Sekularisme dan dunia muslim meluruskan kesalahpahaman yang mengakar. Dalam wacana kontemporer umat Islam, sekularisme seringkali menjadi istilah yang menimbulkan kontroversi, kecurigaan, dan bahkan penolakan. Ia dianggap sebagai simbol penjajahan budaya barat, anti agama, atau bahkan sebagai musuh Islam. Padahal, di balik persepsi yang penuh emosi itu, terdapat lapisan-lapisan historis, filosofis, dan politik yang jauh lebih kompleks daripada sekedar pertentangan antara Islam dan sekularisme. Video ini hendak mengurai beberapa kesalahpahaman utama mengenai sekularisme yang banyak berkembang di kalangan masyarakat muslim, serta menawarkan pendekatan yang kritis dan bijak terhadap konsep tersebut. Sekularisme bukan berarti anti agama. Kesalahpahaman yang paling mendasar adalah mengidentikan sekularisme dengan penolakan terhadap agama. Sekularisme dalam akar sejarahnya di Eropa justru lahir sebagai respon terhadap dominasi institusi keagamaan, khususnya gereja, atas kekuasaan politik dan hukum. Tujuan utama sekularisme adalah menciptakan ruang netral bagi semua warga negara, tanpa memaksa mereka tunduk pada satu tafsir keagamaan tertentu. Dalam konteks ini, sekularisme bukan berarti menolak agama, tetapi melindungi keberagamaan dan juga keberagaman agama serta kebebasan individu. Sekularisme tidak sama dengan ateis. Banyak umat Islam menyamakan sekularisme dengan ateisme, padahal keduanya sangat berbeda. Sekularisme adalah prinsip tata kelola negara yang memisahkan urusan agama dan urusan pemerintahan. Sementara ateisme adalah posisi keyakinan pribadi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Seorang sekuler bisa saja seorang muslim yang taat, Kristen yang saleh, atau Hindu yang religius. Bahkan banyak intelektual muslim yang mendukung prinsip-prinsip sekularisme demi menjaga nilai Islam dari politisasi kekuasaan. Islam dan sekularisme tidak selalu bertentangan. Terdapat asumsi umum bahwa Islam dan sekularisme tidak mungkin bersatu karena Islam mencakup aspek spiritual dan sosial sekaligus. Namun, secara Islam sendiri menunjukkan bahwa pemisahan fungsional antara agama dan kekuasaan bukanlah hal yang asing. Pada masa dinasti Abbasiyah, misalnya, kekuasaan administratif banyak dijalankan oleh wazir, yang tidak selalu berasal dari kalangan ulama. Hubungan antara agama dan negara dalam Islam bersifat dinamis, dan pemisahan institusional tidak selalu berarti pemisahan atas nilai-nilai Islam. Sekularisme bukan produk barat yang harus ditolak. Benar bahwa sekularisme berkembang dari pengalaman sejarah barat, tetapi bukan berarti ia tidak dapat dikontekstualisasikan dalam dunia muslim. Negara Indonesia sendiri dengan prinsip Pancasila menunjukkan upaya membangun tata negara yang tidak berbasis agama tunggal, tapi tetap menghargai keberadaan agama. Sekularisme yang disesuaikan dengan nilai lokal dapat menjadi model inklusif yang menjamin kebebasan beragama bagi semua warga, bukan sekedar tiruan barat. Sekularisme tidak menghapus praktik Islam. Ketakutan lain yang sering muncul adalah bahwa sekularisme akan menghapus hukum-hukum Islam. Namun, sekularisme tidak menolak seseorang menjalankan agamanya, termasuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Yang ditolak adalah dominasi satu tafsir agama tertentu atas seluruh masyarakat melalui institusi negara. Justru dalam masyarakat sekuler yang sehat, setiap kelompok agama memiliki kebebasan menjalankan keyakinannya tanpa campur tangan negara atau paksaan ideologi dominan. Singkatnya, sekularisme bukanlah konsep yang sakral, apalagi tanpa masalah. Tetapi, ia juga bukan ancaman mutlak terhadap Islam, sebagaimana sering dibayangkan oleh orang-orang. Di tengah keragaman masyarakat muslim hari ini, pemahaman yang lebih matang terhadap konsep sekularisme sangat dibutuhkan. Bukan untuk mengadopsinya mentah-mentah, tetapi untuk membangun sistem politik yang adil,
inklusif, dan sesuai nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan demikian, umat Islam dapat mengambil peran aktif dalam menciptakan masyarakat berkeadaban tanpa harus terjebak dalam dikotomi palsu antara agama dan modernitas.